Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar Mukhtar adalah seorang tokoh dan figur yang memiliki semangat juang tinggi, intelektual, cerdas, dan berdedikasi tinggi terhadap agamanya. Ia dilahirkan pada 1861. Umar memulai hidupnya menjadi seorang sufi dan memasuki tarekat yang bernama Sanusiyah sampai ia meninggal. Tarekat Sanusiyah merupakan tarekat yang unik. Ajaran tarekat ini tidak meninggalkan dunia, tetapi peduli terhadap persoalan dunia. Tarekat itu seringkali berperang melawan ketidakadilan. Hal tersebut mengingatkan kita terhadap doa Abu Bakar, "Ya Allah, jadikanlah dunia ini di tangan kami, bukan di hati kami." Umar Mukhtar atau Umar al-Mukhtar adalah pemimpin gerakan penentang penjajahan Italia di Libya pada tahun 1920-an dan 1930-an. Ia dieksekusi mati pada tahun 1931. Ia berasal dari suku Manfa yang dilahirkan di kota kecil bernama Zawiya Janzur, sebelah timur kota Barqah. Sukunya merupakan salah satu dari beberapa suku yang pindah ke Najd di Arab Saudi semasa penaklukan Islam di Afrika Utara. Sungguh, Umar Mukhtar merupakan tokoh yang luar biasa. Pahlawan ini bukan hanya milik Libya, melainkan milik dan kebanggaan seluruh kaum muslimin sepanjang waktu. Ia adalah seorang guru yang mengangkat senjata karena negerinya diduduki dan dijajah oleh Italia. Kehormatan dan harga diri umat Islam di negerinya diinjak-injak. Ia merasa harus meninggalkan aktivitas mengajar di sekolah dan mulai berjuang mengusir penjajah. Umar Mukhtar adalah pahlawan dalam kehidupan nyata. Umar lahir pada tahun 1862. Sebenarnya, ada perbedaan mengenai kelahirannya. Ada yang menyebut pada tahun 1858, namun ada pula yang mengatakan tahun 1861. Masa kecilnya dihabiskan untuk belajar agama yang sesuai dengan cita-cita ayahnya yang menghendakinya berkhidmat demi kepentingan ilmu dan agama. Ketika masih kecil, ia disekolahkan ke Wahah Jagub untuk menimba ilmu dan menghafal Al-Quran. Dan ayahnya wafat saat ia berusia 16 tahun. Lalu kemudian ia dirawat oleh Hussein Al-Gharyani, paman dari Syarif Al-Gharyani. Dalam mempelajari Al-Quran, Umar Mukhtar juga dibantu oleh Abdul Akadir Bodia sebagai gurunya. Dalam masa ini, Umar mengembangkan kebiasaan yang luar biasa. Ia tidak pernah tidur lebih dari 3 jam sehari. Ia selalu bangun pada sepertiga malam. Ia pun menunaikan salat tahajud yang dilanjutkan dengan membaca Al-Quran hingga fajar. Ia pun terbiasa mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Usai menyelesaikan pendidikan, Umar Mukhtar dipercaya menjadi guru agama dan mengajar di kantor-kantor pemerintahan di Jabal Akhdar. Semuanya itu berkat kepandaian dan kecerdasan yang dimilikinya. Ketika remaja, Umar memasuki tarekat Sanusiyah dan akhirnya menjadi sufi. Tarekat ini seringkali berperang melawan ketidakadilan. Tarekat itu juga memperkuat aspek ekonomi anggotanya. Umar menjadi anggota tarekat ini sampai ia meninggal. Ketika dewasa, sambil melaksanakan ajaran-ajaran tarekat, ia pun menjadi pengajar ilmu tasawuf dan fikih di sebuah sekolah Islam di Libya. Bergabungnya Umar dalam tarekat ini menjadi udara segar. Ia adalah seorang pejuang yang mampu membuat pasukan Italia terserang migrain. Lion of the Desert dari Libya, itu bagi Italia adalah duri dalam daging. Kemampuan diplomasinya yang luar biasa sanggup menyatukan suku-suku Libya yang sejak lama terkotak-kotak akibat termakan fitnah Italia yang memecah belah suku. The International Magazine
on Arab Affair Special Report mencatat peran anggota Sanusiyah yang perkasa itu. Bagi tentara Italia yang jauh lebih kuat di bidang persenjataan, para pejuang Libya barangkali hanyalah sekelompok orang bersenjata tidak berarti. Namun di bawah pimpinan Umar Mukhtar, para pejuang ini membuat Italia berperang tanpa akhir di padang pasir. Mereka datang bagaikan burung ababil yang membuat tentara Abrahah porak-poranda saat menyerang Ka'bah. Umar Mukhtar hanyalah seonggok daging yang sama dengan manusia yang lain. Setangguh apapun ia, kematian pasti menghampirinya. Persenjataan yang tidak seimbang ternyata membuat para pejuang Libya kelelahan. Umar pun tertangkap di padang Kufra, kemudian ia dihukum gantung di hadapan pengikutnya pada tahun 1932. Jika prediksi Italia bahwa digantungnya pengikut fanatik tarekat Sanusiyah itu akan memadamkan gerakan anggota yang lain, maka prediksi tersebut salah besar. Justru syahidnya membakar generasi muda Libya untuk bisa mewujudkan harapan bersama, yakni Libya harus merdeka. Pada 31 Januari 1942, anak-anak muda Libya yang sedang studi di Kairo mendeklarasikan Jam'iyah Umar Mukhtar dengan misi mencapai kemerdekaan Libya. Akhirnya, perjuangan tarekat Sanusiyah mendirikan negara independen terwujud setelah Perang Dunia Kedua atas bantuan Inggris dan Uni Soviet, serta mendapat pengakuan dari PBB, dan salah seorang cucu pendiri tarekat ini, Idris Sanusi, diangkat menjadi Raja Libya pada tahun 1952 dengan nama Raja Idris yang pertama. Sementara itu, salah seorang perwira muda, Muammar Gaddafi, yang pulang dari Inggris, melakukan revolusi tidak berdarah pada tahun 1969 dan tarekat Sanusiyah pun berakhir. Memimpin perang. Peristiwa peperangan antara Libya dengan Italia dimulai pada Oktober 1911 saat kapal-kapal perang Italia sampai pada pantai Tripoli, Libya dengan tujuan tinggal di Libya. Kapten kapal, Faravelli milik Italia, membuat permintaan agar kekhalifahan Turki Utsmani menyerahkan Tripoli kepada Italia. Bila tidak, kota itu akan dihancurkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kekhalifahan Turki Utsmani yang masih punya izzah menolak mentah-mentah. Demikian pula dengan rakyat Libya. Sultan Turki menganggap ini sebagai penghinaan dari bangsa Italia. Memang, bangsa Italia terkenal sombong. Mereka merasa sebagai keturunan Raja Romawi yang pernah menjadi negara superpower. Melihat ada bangsa yang tidak mau tunduk kepadanya, serta menolak permintaannya, Italia menjadi marah. Lalu tentara Italia menyerang kota Tripoli. Mereka mengebom kota ini selama 3 hari 3 malam. Sesudah itu, tentara Italia memproklamirkan kepada rakyat Libya di Tripoli agar tunduk kepada pemerintahan Italia. Tentu saja rakyat Tripoli menolaknya. Dengan dipimpin oleh para ulama yang juga keluarga raja, sekaligus pemimpin tarekat Sanusiyah, rakyat Libya mengangkat senjata demi menentang penjajahan Italia dan lebih suka di bawah kepemimpinan kekhalifahan Turki Utsmani. Peristiwa tersebut menjadi tanda dimulainya peperangan antara penjajah Italia dengan mujahidin Libya. Perang terus berlangsung antara mujahidin Libya dengan tentara Turki yang melawan pasukan Italia. Pada tahun 1912, Sultan Turki menandatangani sebuah perjanjian damai yang sebenarnya menjadi tanda menyerahnya Turki kepada Italia. Perjanjian tersebut bernama Lausanne yang dilakukan di kota Lausanne, Switzerland. Sejak itu, berjalanlah pemerintahan kolonial Italia di Libya. Bagi kaum muslimin, penyerahan Libya dari Turki kepada Italia adalah sebuah pengkhianatan terhadap kepentingan kaum muslimin. Kaum muslimin tidak boleh menerima penyerahan wilayah kerajaan Islam kepada orang-orang kafir. Perjanjian Lausanne dianggap sebagai angin lalu oleh rakyat Libya.
mereka tetap melanjutkan perang jihad melawan Italia. Di beberapa wilayah, mereka juga dibantu oleh tentara Turki yang tidak mematuhi perintah dari Jenderal Turki di pusat kekhalifahan Istanbul. Pertempuran di Sirensika dipimpin oleh Ahmad Ash-Shafir, ketua tarekat Sanusiyah yang juga keponakan Muhammad Ali As-Sanusi Al-Idrisi, sang pendiri tarekat. Sedangkan Umar Mukhtar menjadi komandan perang dan ahli strategi di kawasan Kota Barkah. Ternyata, selain bekerja sebagai guru, Umar Mukhtar juga master dalam bidang strategi perang gerilya di padang pasir. Ia mengetahui keadaan geografi negerinya dengan sangat baik. Ia juga memanfaatkan keadaan geografi Libya untuk memenangkan pertempuran. Apalagi, tentara Italia tidak terbiasa perang dalam medan padang pasir. Dimulai dari beberapa ribu pasukan saja, ternyata pasukan Umar Mukhtar terus bertambah, sampai mencapai 6.000 orang. Ia juga membentuk pasukan elit yang sangat sedikit anggotanya, karena harus melalui pemilihan yang teramat ketat. Pasukan ini mirip Brigade Izzuddin Al-Qassam, milik Hamas di Palestina. Pasukan elit yang kecil itu mempunyai mobilitas dan keterampilan perang yang tinggi. Selain itu, mereka adalah orang-orang yang paling berani mati. Seluruh pasukan Umar Mukhtar biasanya menyerang benteng-benteng Italia. Mereka juga menyergap regu-regu tentara Italia di mana-mana. Apabila ada konvoi yang mengangkut logistik, mereka seringkali meninggalkannya, bahkan merebutnya sebagai rampasan perang. Mereka pun memutus kabel-kabel telegraf dan menyerang pos-pos komunikasi. Operasi pasukan Umar Mukhtar seringkali berhasil. Jihad ini bergolak di kota Zuara di bagian barat Libya sampai kota Salom di bagian timur Libya. Tentara-tentara Italia adalah pasukan yang sangat terlatih, lulusan akademi ketentaraan, serta memiliki teknologi perang yang tinggi. Tetapi, mereka sering kalah melawan mujahidin Libya yang teknologi perangnya rendah dengan latihan pembekalan ketentaraan yang amat minim. Dalam beberapa pertempuran, rasio pasukan Libya dan Italia adalah 1:50 atau 1:100. Tetapi Italia sering kalah karena pasukannya pengecut. Mereka sering lari tunggang langgang menghadapi mujahidin Libya yang berperang dengan pekikan takbir Allahu Akbar. Kemudian, karena pengkhianatan salah seorang pasukannya, Umar Mukhtar tertangkap pada tahun 1921, tetapi berkat kepiawaiannya dalam berdiplomasi dalam bahasa Inggris, Umar Mukhtar pun cepat dibebaskan oleh tentara Italia. Pada awal tahun 1923, tentara Italia menduduki dan menyerang kota Benghazi, yang sekaligus sebagai pusat kegiatan tarekat Sanusiyah. Dahulu Benghazi adalah ibu kota kerajaan Cyrenaic, di bawah kepemimpinan Muhammad Ali As-Sanusi Al-Idrisi, sang pendiri tarekat. Karena Italia semakin sombong, Umar Mukhtar mengangkat senjata lagi dan memimpin pasukannya. Pasukannya kembali meraih kemenangan-kemenangan seperti dahulu. Tentara Italia semakin kalang kabut. Mereka menangkap laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Mereka memasukkannya ke kem-kem milik seperti kemnya Nazi. Tak heran mereka semua sama-sama fasis dan rasis. Kem-kem tahanan ini berlokasi di tempat terpencil, jauh dari perkampungan rakyat Libya. Tujuannya selain untuk melakukan pembunuhan, juga sebagai penyekat bantuan moral kepada mujahidin, dan yang lebih penting menyekat bantuan logistik kepada mujahidin. Sejak tahun 1921, Libya diperintah oleh Gubernur Jenderal Giuseppe Volpi, seorang ahli perniagaan yang beralih menjadi politikus. Volpi mendeklarasikan bahwa ia akan memperjuangkan hak-hak Italia dengan darah. 15.000 pasukan Italia pun disebar di kampung-kampung untuk membunuh penduduk awam. Angkatan Udara Italia juga menyerang penduduk tak berdosa di beberapa perkampungan. Kepala operasi ketentaraan tersebut adalah Pietro Badoglio dan Rodolfo Graziani. Graziani terkenal sebagai julukan tukang jagal. Graziani tidak mengecualikan seorang pun dari penduduk Umar Mukhtar yang tertangkap.
Semuanya dibantai dengan sadis. Bahkan rakyat yang tidak tahu apa-apa belum tentu mendukung Umar Mukhtar juga dibunuh olehnya. Selain menyerang kampung-kampung dengan pesawat, Graziani juga membakar dan memusnahkan perkampungan dengan para penduduk di dalamnya. Sungguh itulah pembantaian yang sangat kejam terhadap umat Islam. Umar Mukhtar pun menyiapkan pasukannya untuk peperangan yang sangat panjang. Semula ia hanyalah komandan di kota Barkah, namun kini ia menjadi komandan perang mujahidin untuk seluruh Libya. Perang berlangsung sangat panjang, yaitu 8 tahun, sejak tahun 1923 sampai 1931. Selama perang yang dipimpin oleh Umar Mukhtar, Italia menderita kerugian yang amat besar. Tentara Italia pun kalah, perang di mana-mana, moral mereka runtuh, mereka pun menjadi malas berperang. Setelah mendapat laporan dari Libya, Benito Mussolini, sang diktator fasis di Italia, mengirim 400.000 pasukannya ke Libya. Perang menjadi sangat tidak seimbang. Pasukan Umar paling banyak hanya 10.000 orang. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa rasio paling besar pasukan Muslim melawan orang kafir adalah 1:10. Sehingga wajar saja bila 10.000 berbanding dengan 400.000. Mengakibatkan pasukan mujahidin Libya kalah perang. Hukum sunnatullah berlaku, apalagi mujahidin Libya telah berperang sejak tahun 1911 sampai 1931, atau selama 20 tahun. Sementara itu pasukan Italia adalah para tentara yang baru saja berperang saat itu, alias masih segar. Pada umur 70 tahun yaitu 1931, Umar pun tertangkap oleh tentara Italia. Ia pun dikawal dengan pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Menjemput syahid. Mujahidin Libya telah berperang selama 20 tahun, sedangkan para serdadu Italia selalu berdarah segar, terkecuali para pemimpinnya. Tahun 1931, Umar Mukhtar tertangkap. Ini merupakan sebuah pukulan telak bagi rakyat Libya. Ia pun diadili dalam pengadilan yang tidak ada keadilan di dalamnya. Akhirnya, pada tanggal 16 September 1931, Umar Mukhtar mendapatkan karunia ilahi yang mengabadikannya tiang gantungan. Ia adalah sebuah ikon paling penting dalam sejarah tirani pada abad ke-20. Ia juga merupakan simbol yang sangat akrab di telinga kaum muslimin khususnya. Umar Mukhtar dihukum mati di tiang gantungan. Hukuman ini dilaksanakan pada 16 September 1931. Ia dipersilahkan mengucapkan kata-kata terakhir dengan tali di lehernya. Ia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Umar Mukhtar pun melepas dan menggenggam kacamatanya erat-erat. Kemudian penyangga kakinya dilepaskan, air mukanya sangat tenang, bahkan tersenyum amat manis. Boleh jadi ia melihat bidadari dan syurga yang menjemputnya, atau ia mungkin mencium wangi semerbak Jannatun Na'im. Tangan Umar Mukhtar yang menggenggam erat kacamatanya kini mulai mengendur. Kemudian kacamata itu pun jatuh dan pecah. Ia menemui ajalnya. Ia syahid di tiang gantungan pemerintah kolonial Italia yang zalim. Ratusan ribu rakyat Libya pun tak kuasa menahan tangis. Mereka sedih lantaran sang pemimpin telah wafat. Tetapi mereka juga terharu melihat sang pemimpin tersenyum bertemu dengan Allah Azza wa Jal yang Maha Agung. Sang pemimpin memiliki daya karismatik yang tinggi di mata rakyat Libya. Ia mungkin sesuai dengan cara Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam memaknai nilai seorang pemimpin di mata Allah. Ia berpesan kepada para pejabat pada masa kekhalifahannya, "Ketahuilah, kedudukan Anda di mata Allah ditentukan oleh cara melihat tingkat penerimaan masyarakat kepada Anda." Ia mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan memenangkan agamanya dengan usaha-usaha manusia, bukan dengan mukjizat demi mukjizat. Disinilah kunci kemenangan mujahidin Libya. Pasukan Umar seringkali memenangkan peperangan, meskipun dalam rasio pasukan yang jauh berbeda. Sang pemimpin mengajarkan kepada kita agar kita bertarung dengan roh dan semangat.
Ketika ruh telah hilang dalam diri, segeralah bersiap-siap mengubur kemenangan. Kini, walaupun Umar Mukhtar telah meninggalkan rakyat Libya, tetapi ia tetap hidup di dalam hati mereka. Ia pun menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan. Ia bukan hanya simbol bagi rakyat Libya semata, melainkan bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Wallahu a'lam bissawab.